Impact Kids. Halo, selamat pagi anak-anak. Hari ini sudah memasuki bulan Desember tanggal 16 ya. Anak-anak sudah mulai libur mungkin ya, sudah ada yang terima rapot hari kemarin, tapi mungkin juga masih ada yang sekolah dan masih mempersiapkan diri untuk perayaan Natal. Anak-anak, sebelum memulai hari ini, mari kita mendengarkan Impact Kids untuk kita boleh mendengarkan suara Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan yang sudah memimpin kami sampai di ujung tahun 2023. Terima kasih kalau kasih Tuhan selalu menyertai dan menaungi di setiap langkah kehidupan kami. Tuhan, kami mau belajar firman Tuhan, Tuhan yang memimpin dan menolong kami hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak, judul renungan kita pada hari ini adalah God's love never falls ya. Kasih Tuhan tidak pernah gagal. Ayatnya diambil dari Ibrani 13 ayat yang kelima. Yuk kita buka ya. Ibrani 13 ayat yang kelima. Kita mulai dari kata karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Nah, anak-anak, siapa di sini yang pernah merasa takut atau merasa khawatir? Pernah ya pasti ya. Nah, anak-anak, mungkin kadang-kadang kita merasa cemas tentang berbagai hal yang terjadi di sekitar hidup kita ya. Misalnya kalau anak-anak cemas tentang tugas-tugas di sekolah, nilai-nilai di sekolah, atau masalah dengan teman-teman ya, atau hal-hal dengan keluarga di rumah. Nah, tapi ada satu kabar baik nih yang mau Ibu bagikan hari ini, yaitu bagaimana kasih Tuhan tidak pernah gagal. Seperti ayat yang kita baca tadi. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ya, wah asik sekali ya janji Tuhan ini. Tuhan bilang kalau Tuhan selalu menyayangi kita, ya tidak akan membiarkan kita dan tidak akan meninggalkan kita apapun keadaan kita. Ya, anak-anak bisa bayangkan kalau ada seseorang yang selalu sayang sama kita, selalu peduli sama kita, ya. Kasih Tuhan itu bukan seperti mainan atau seperti HP yang bisa rusak atau bisa hilang, ya. Tapi kasih Tuhan itu kasih Tuhan yang selalu baru setiap hari, ya. Selalu hadir di setiap kehidupan kita. Walaupun kadang-kadang kita buat kesalahan, walaupun kadang-kadang kita tidak setia terhadap Tuhan, tapi Tuhan tetap sayang sama kita, Tuhan tetap mencintai kita. Ya, ingat ya adik-adik, saat kita merasa kesepian, saat kita takut, saat kita membuat kesalahan, kasih Tuhan tidak akan pernah pergi dalam kehidupan kita. Ya, Tuhan selalu siap untuk mendengarkan kita, membantu kita, dan memberikan kekuatan yang baru bagi kita setiap hari. Ya, jadi kita bisa merasa aman, kita bisa merasa nyaman, kita bisa merasa tenang, kita bisa merasa dicintai setiap hari. Mungkin di sekitar kita, ya di sekeliling kita, kita ingin mungkin orang tua mencintai kita, adik kakak mencintai kita, tapi mungkin mereka tidak memberikan rasa kesayang, rasa cinta yang seperti kita inginkan. Tapi adik-adik jangan khawatir, jangan lupa bahwa ada selalu Bapa yang selalu mengasihi kita, menyertai kita. Ya kadang-kadang kalau kita berharap kepada manusia,
mungkin tidak sama ya dengan apa yang kita harapkan. Tapi kalau kita berharap kepada Tuhan, kasih Tuhan selalu ada buat kita. Ya, jadi kita boleh tenang karena kita punya Bapa di surga yang selalu menyertai dan menolong kita. Ya. Nah, Nana, lalu kita baca lagi dari Mazmur, ya. Mazmur 34 ayat 17 sampai 22. Mazmur 34 ayat 17 sampai 22. Kita mau baca ayat 17. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan Dia menyelamatkan orang yang remuk jiwanya. Nah, dari ayat ini, kalau kita sedih, kalau kita patah hati, kalau hati kita sedang remuk, Tuhan Yesus siap mendengarkan dan menyelamatkan kita. Dia adalah teman yang selalu setia. Ya, Dia selalu ada untuk menolong. Mungkin teman di sekolah, ya, atau papa mama atau adik kakak bisa meninggalkan kita, ya, bisa mengecewakan kita. Tapi Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Ya, kita baca ayat 19. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, ya tadi ya, dan menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Coba kita baca ayat 22. Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya dan semua orang yang berlindung padanya tidak akan menanggung hukuman. Nah, ini adalah bukti betapa besar kasih Tuhan, di mana Tuhan, ya, sebentar lagi kita akan merayakan hari Natal, di mana Tuhan rela turun ke dunia menjadi manusia, ya, untuk menyelamatkan kita. Kasih Tuhan yang terbesar adalah rela berkorban di kayu salib untuk menebus dosa kita. Ya, seharusnya kita yang dihukum, tapi Tuhan yang rela menggantikan hukuman kita untuk manusia. Ya, anak-anak. Jadi ingat ya, saat kita merasa kesepian, saat kita merasa tidak ada seorang pun yang sayang sama kita, tidak ada seorang pun yang peduli sama kita, ingat, kita bisa berbicara kepada Tuhan. Kita bisa minta Tuhan untuk memberikan kita damai sejahtera, sukacita, dan ketenangan. Ingat ya, anak-anak, ada sahabat kita yang selalu setia kepada kita dan kasihnya tidak pernah gagal dalam hidup kita. Asalkan kita mau percaya dan kita mau turut terus berada di dalam bimbingan Tuhan. Yuk kita berdoa, kita mau berterima kasih kepada Tuhan untuk kasih Tuhan yang selalu ada buat kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kasih Tuhan yang tidak pernah gagal dalam hidup kami. Terima kasih kalau Tuhan selalu menyertai, menolong, dan memberikan kami pelukan yang hangat setiap hari. Kadang-kadang kami merasa sedih, merasa takut, merasa sendirian, tapi Tuhan yang selalu menghibur dan menenangkan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau hidup terus dalam lindungan dan terang kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Tolong kami juga Tuhan supaya kami boleh membagikan kasih Tuhan yang sudah kami terima kepada orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih anak-anak, selamat merayakan kegiatan-kegiatan Natal ya di bulan Desember ini. Ya, yuk sampai jumpa. Impact Kids.